Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku ingin membawakan genre reading. Temanya adalah orang-orang membicarakan ini tentang kamu. Emangnya kamu dibicarakan, digosipin atau dijulit, dinyinyirin? Semoga sih enggak ya. Oke. Aku masih di Bali guys. Makanya tampilannya masih kayak gini. Aku bacain komen-komen kalian tuh yang kayak, "Hai Kak, welcome to Bali. Hai Kak, enjoy in Bali, selamat liburan, happy holiday." Dan ada juga yang bilang, "Bali di mananya? Aku di Bali. Aku juga tinggal di Bali." Dan banyak beberapa dari kalian yang tinggal di Bali juga. Seneng deh aku disapa, dapat warm welcome gitu. Ya. Dan ada beberapa yang bilang kayak mau meet up, nggak tahu sih meet up reading atau apa. Kalau kalian mau meet up reading bisa kontak admin aku, silakan bisa chat kontak admin itu di description box video ini ya. Kalau mau meet up reading, aku masih open reading online juga seperti biasa. Dan kalau kalian mau ngajak aku meet up tapi bukan reading, nggak apa-apa gitu, mau meet up ngobrol atau say hi gitu-gitu, nggak apa-apa. Tapi kalian bisa DM Instagram aku gitu. Tapi kayaknya open kayak meet up, ngobrol-ngobrol, cerita-cerita boleh. Tapi kayaknya khusus cewek kali ya, khusus wanita. Kalau yang cowok kayaknya enggak deh ya. Udah sih itu aja, kayaknya aku tetap konten tiap hari seperti biasa karena memang aku di sini pengennya tuh tetap kerja, tetap melakukan aktivitas seperti biasa, nggak yang literally holiday banget, nggak, kayak mau biasa aja kayak di Jakarta gitu ya, santai-santai, slow living, tapi tetap kerja ya. Oke, itu aja. Kita mulai aja ya. Orang-orang membicarakan ini tentang kamu. Orang-orang membicarakan kamu seperti ini. Orang-orang ini sebenarnya mereka itu senang aja sih main, ketemu, ngobrol bareng sama kamu, mengerjakan suatu project. Entah ini orang-orangnya teman-teman kamu, circle-nya kamu, orang-orang yang ada di lingkungan pekerjaan atau rekan kerja kamu. Pokoknya siapapun yang kamu cek energi ini, mereka tuh happy-happy aja sebenarnya, senang-senang aja sama kamu. Ya, spending time bareng, kerja bareng itu senang. Beberapa dari mereka bilangnya kamu itu bisa diajak kerja sama. Fun, seru, kadang ada sisi kamu tuh yang tenang. Jadi mereka deket kamu tuh nyaman, nggak ribet. Ya, kan ada kan yang ribet-ribet gitu. Mudah dimengerti juga, kan ada kan tipe orang yang rumit-rumit banget. Dan mereka comfort beside you gitu ya, di samping kamu, ngobrol, cerita, main bareng, melakukan pekerjaan bareng. Itu mereka nyaman, tenang, santai jadinya ya, karena nggak ada pressure dekat sama kamu. Itu nggak ada pressure. Misalnya gini, kan ada beberapa orang tuh yang kayak, oh kalau ketemu tuh harus flexing, pamer ini itu, pamer kesuksesan, keberhasilan, achievement. Kalau dekat kamu tuh ya santai aja, karena kebanyakan dari kalian itu low profile. Kebanyakan dari kalian juga nggak suka drama, nggak suka flexing aneh-aneh gitu ya. Nggak terlalu banyak bicara juga, bukan tipe-tipe yang pamer kekayaan gitu ya. Pamer ini itu, enggak sih, kalian tuh santai orangnya. Dan malah kebanyakan ketika teman-teman atau seseorang, mereka itu levelnya di bawah kamu, level anything lah, level pekerjaan atau apa, kamu malah berusaha untuk tetap main bareng, berusaha untuk tetap jalan bareng. Kalau bisa ya sukses sama-sama, berhasil sama-sama, happy sama-sama. Kamu tuh kayak gitu orangnya.
Walaupun beberapa dari mereka bilangnya susah untuk komunikasi sama kamu. Entah kamu susah dicari, susah diajak ngobrol, susah susah di reach out, di chat mungkin balasnya lama, responnya lama, di chat sekarang balasnya 1 minggu kemudian. Ini agak sombong atau ketumpuk chatnya ya? Aku dong itu ya, yang suka ketumpuk-ketumpuk chatnya. Nah, tapi ada juga beberapa dari mereka yang mereka tuh bilang kalau kamu tuh dari luar selalu terlihat happy, senang, tapi mereka mempertanyakan, kamu tuh sebenarnya se-happy itu nggak sih seperti tampilan luarnya kamu, atau sebenarnya ya nggak ada sesuatu yang sedih, unhappy tapi nggak ditunjukin gitu ya. Bukan mereka kepo, tapi kayak pengen tahu aja se-happy itu atau enggak. Kalau happy ya bagus, good, nggak iri, tapi kayak kalau sedih coba dong cerita sini ya. Gitu. Tapi beberapa dari mereka juga pernah nih konflik sama kamu. Konfliknya sih nggak yang terlalu besar banget, nggak yang heboh-heboh drama banget, nggak. Adalah beberapa konflik-konflik kecil, tapi mereka ingat tuh sama kamu. Kebanyakan malah yang pernah konflik sama kamu ini yang sering banget ingat sama kamu. Entah mereka merasa menyesal, kesel, masih ada rasa emosi karena kamu cuekin, tapi ada juga yang mempertanyakan, kamu sekarang udah happy gak ya? Atau hidupnya gimana nih saat ini? Kesepian gak? Sendirian? Atau gimana saat ini? Ya, lebih ke care sih, lebih ke worry, bukan pengen tahu tentang kesuksesan kamu atau kehebohan kamu saat ini. Orang-orang membicarakan kamu kadang nih kamu kayak punya dua sisi ya. Kadang kamu terbuka dalam suatu hal, tapi kadang kamu tertutup dalam beberapa hal yang lain. Misalnya terbuka dalam hal apa ya? Contoh cerita tentang sharing sharing tentang karir, pekerjaan, kamu tuh mau, tapi beberapa hal untuk sharing yang lain-lain itu kamu agak tertutup, nggak gampang buat kamu menceritakan hal itu. Tapi banyak dari mereka tuh yang bilang kamu tuh lebih fokus ke karir, finansial, hal-hal yang realistis ya. Lebih fokusnya ke situ. Mungkin ya kalau karir, finansial itu nggak akan menyakiti ya, tapi kalau relationship kayaknya gak pernah tersakiti, jadi timbul rasa kecewa. Jadi kamu lebih fokus ke hal-hal yang material aja ya, karena karir dan keuangan tidak pernah mengecewakan. Ada kan yang bilang karir itu gak pernah meninggalkan. Kalau relationship seseorang, people come and go itu bisa berubah gitu ya, people change ya. Nah, di sini banyak mereka itu yang mendewakan kamu. Mendewakan tuh apa? Ada yang merasa terinspirasi, ada yang merasa kayak kamu menjadi panutan mereka. Ada juga yang merasa kamu tuh hebat banget deh. Nah, ini dalam bidang karir dan pekerjaan. Mereka sangat amazed, kagum bagaimana kamu mengelola karir kamu. Bagaimana kamu sampai ada di titik sekarang di karir kamu. Bagaimana kamu berjuang. Bagaimana selalu kamu ada inovasi lagi, dan itu selalu baru. Dan mereka senang gitu ya. Tapi ya mereka kan ada yang kagum nih sama kamu ya, kagum, merasa terinspirasi, entah apa yang kamu bagikan atau kamu share ke mereka. Jadi mereka melihatnya kamu itu seperti stars, seperti sebuah bintang. Bintang itu kan gemerlap ya, gemerlap atau apa sih? Gemerlap atau kayak bersinar bintang tuh, tapi susah ya, jauh, susah dimiliki, susah digapai, susah disentuh gitu ya. Susah dimiliki, susah digapai, susah disentuh, tapi mereka tuh kagum tetap aja, walaupun dari jauh tetap di kepoin, dipantau, di stalking. Mereka ngerasa kamu tuh bener-bener kayak sengaja memberi batasan, entah ini lawan jenis atau bukan, kamu tuh kayak nggak mau deket, atau kamu memang sengaja kasih gap-gap, batasan-batasan ke orang-orang. Ada yang bilang kayak ini memberi batasan karena sedikit sombong gitu ya. Memberi batasan karena mungkin pernah dikecewakan, memberi batasan karena karena kamu tuh sesibuk itu. Ada yang terlalu positif bilangnya kamu sibuk ya kan. Memberi batasan, ada yang memang ya kamu set boundaries aja gitu, nggak mau yang
terlalu gampang untuk dekat sama seseorang ya. Orang-orang membicarakan kamu itu welcome orangnya sebenarnya. Mereka tuh suka kamu welcome. Nah, dari kamu yang welcome itu, kadang mereka tuh salah perkiraan. Ini kayak lawan jenis deh. Aduh, welcome banget nih si Raisa ini. Aduh, jadi jatuh cinta. Aduh, welcome banget nih si Raisa. Jangan-jangan si Raisa suka sama aku, gitu. Jangan-jangan Raisa nih baper sama aku, padahal mah mungkin kamu welcome ke semua orang ya, ke siapa aja. Tapi beberapa orang yang gampang baper ini malah salah mengartikan sifat friendly-nya kamu itu, ya. Yang suka gitu, ya. Ini sebenarnya kalau kayak gini siapa yang harus disalahkan ya? Yang friendly-nya atau yang gampang baperannya? Ya udah ya. Nah, ada yang bilang, kamu itu tuh kenapa sih keras kepala banget? Gitu. Keras kepala dalam hal apa dulu kali ya? Menurut aku keras kepala atau idealis atau tegas itu penting ya. Ini keras kepala, idealis sama tegas tuh 11-12 lah ya, mirip-mirip. Ketegasan menurut aku penting ya untuk ya biar orang juga nggak semena-mena sama kita, nggak seenak-enaknya gitu ya. Ketegasan itu berbanding lurus sama prinsip. Mungkin ya kita punya prinsip itu nggak sih yang menjadikan kita patokan dalam menjalani hidup. Oh, aku tuh punya prinsip kayak gini, orang ini nih nggak boleh kayak gini ke aku, orang-orang tuh nggak boleh lakuin ini itu ke aku. Nah, prinsip itu yang jadi kita tuh dihargai dan dihormati. Dan akhirnya kita punya self respect ke diri kita sendiri. Kita punya self respect ke diri kita sendiri dan orang-orang juga jadinya respect ke kita. Ya nggak sih, kalau kita nggak bisa menghargai diri kita sendiri, orang-orang seenak-enaknya ke kita, dan orang-orang itu akan selalu melakukan hal-hal yang mereka suka-suka aja ke kita, kayak suka-suka mereka aja ke kita, dan akhirnya ujung-ujungnya nanti kita yang bakalan kecewa dan sakit hati. Nah, itu pentingnya kenapa kita harus punya prinsip, batasan, dan set boundaries gitu ya. Kepada orang baru, kepada orang lama, kepada family juga bisa kita set boundaries, kepada teman-teman satu circle, kepada rekan kerja itu beda-beda. Coba deh kalian set boundaries mulai sekarang. Harus kayak gimana sih ke orang-orang itu? Nah, sama kalau sedikit cerita dulu juga aku people pleasure ke siapa aja, ke siapapun. Pengen semua orang tuh happy, bahagia dengan apa yang aku lakuin. Tapi ketika aku memprioritaskan semua orang di atas kepentingan aku sendiri, kepentingan pribadi, akhirnya lama-lama ya timbul rasa kecewa. Karena mereka pikir, oh kita baik, oh kita santai, oh kita nggak masalah nih. Tapi lama-lama kok jadi kelewat batas ya. Lama-lama kok jadi apa ya, keterlaluan. Ya, akhirnya kita yang sakit hati dan kecewa. Ya kan? Ini bukan soal urusan cinta relationship aja. Anything, apapun. Itulah kenapa kita harus set boundaries ya. Gitu ya. Soalnya gini, kalau kita nggak set boundaries itu nanti apa ya, kalau kita terlalu baik sama seseorang, sama siapapun, apa sih parahnya adalah nanti kita malah terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Contoh deh, kalian yang orang Jakarta pasti tahu banget kan, di Jakarta itu banyak banget orang-orang yang kayak menyeramkan gitu ya, orang-orang yang toxic, negatif, jahat itu udah biasa lah. Yang sikut-sikutan, yang menusuk dari belakang, yang di depan baikin di belakang, aneh-aneh itu udah biasa. Nah, itu dia kenapa kita tuh harus set boundaries ke orang-orang, ya kan? Dan bukan nggak boleh baik, bukan nggak boleh terlalu baik. Kalau terlalu baik, akhirnya malah jadi kita yang kenapa-napa. Itu tuh di Jakarta sering banget terjadi kayak gitu. Pasti deh orang-orang Jakarta pasti mengiyakan. Coba komen orang-orang Jakarta. Aku nggak tahu kalau di luar Jakarta, tapi di Jakarta tuh bener-bener kayak gitu banget, persaingan atau apapun itu tuh udah jarang banget yang pakai hati. Ada yang baik tapi not sure ya baiknya itu dari hati tulus atau dia maunya. Maksud aku gitu, aku kasih tahu kalian sedikit ya, kasih insight tipis-tipis. Kita nggak bisa terus-terusan jadi people pleasure, harus set boundaries. Ke siapapun tuh batasannya beda-beda. Untuk apa? Untuk melindungi hati kamu supaya kamu nggak kecewa ke depannya, ya gitu. Supaya mereka juga jadi respect dan menghargai
batasan itu ke kamu. Oke, kita lanjut ya. Kalau kalian nggak mau denger, kalian bisa skip aja ya, bisa skip. Tapi aku yakin deh kalian beberapa di sini udah ini apa sih? Udah menjalankan menjalankan memberi batasan ke siapapun, terutama yang toksik dan negatif ya. Pasti kalian lebih banyak pengalamannya. Jadi udah pintar lah, udah cerdas. Sekarang aku suka lihat tuh dari komen-komen kalian. Good, kalian tuh udah pada pintar-pintar banget sekarang ya. Nah, kita lanjut ya. Orang-orang membicarakan kamu adalah banyak orang tuh yang mau deket katanya sama kamu. Kenapa sih mau deket? Karena dia rasa kagum, rasa yang bikin mereka ngerasa kamu tuh beda. Yang tadi tuh aku bilang beneran. Tadi kan aku ngomong star. Pas aku ngomong star itu aku masih di sini, tiba-tiba aku baru lihat di sini star. Aku kan kalau baca kan agak random gitu kan. Jangan bilang kayak kok kayak di apa sih ngomongnya itu lagi. Enggak, karena ya tadi tuh intuisi aku yang ngomong. Sekarang tuh kartunya ada. Please jangan suka ngomong itu lagi kayak nggak ada kata lain. Gak kayak gitu. Kalau kalian mau denger kata-kata manis, mutiara yang bagus-bagus, jangan denger tarot ya, tapi dengernya motivator ya, dan puisi-puisi indah, jangan di sini ya. Nah, di sini ada kartu star. Mereka ngelihatnya ada sesuatu di dalam diri kamu yang beda dari yang lain. Kamu juga bersinar, bercahaya. Adalah inner beauty atau something yang nih orang nih unik banget gitu. Nih orang nih keren banget, hebat banget. Ada satu di dalam diri kamu yang kayak gitu. Aku nggak bisa jelasin spesifik atau detailnya apa. Pasti kalian tuh beda-beda keunikannya ya. Dan dari situ mereka tuh jadi pengen deket sama kamu. Kayak you are like a star, you are unique. Terus kayak mereka ingin memiliki, minimal deket aja tahu kamu tuh dalamnya seperti apa. Kalau memiliki atau menggapai memang agak sulit kan. Karena dari tadi tuh orang-orang tuh bilang kamu suka kasih batasan. Tapi rasa di dalam diri kamu itu yang bikin mereka penasaran, pengen tahu banget tentang kamu ya. Coba kita lihat lagi ya. Beberapa kalian itu ini ya, penyayang binatang katanya nih ya. Penyayang binatang baik ya. Binatang aja disayang gitu kan, apalagi manusia. Tapi beberapa dari mereka nih menganggap kamu tuh kayak mau nggak mau nih. Ini lawan jenis deh kayak yang bilang mau nggak mau. Jadi mereka bingung kamu suka atau nggak sih sama mereka, karena dilihatnya kamu kayak kamu effort sebenarnya. Dan ada nih orang-orang yang ngomong itu tuh orang-orang yang kebanyakan berharap sama kamu. Jadi kayak mereka menunggu kamu. Ini gimana sih, kamu suka atau enggak sih sama mereka? Kalau suka mungkin mereka pengen lebih dekat sama kamu lagi. Tapi kalau nggak suka mungkin mereka kayak pengen menjauh atau pergi. Tapi mereka nggak bisa bener-bener pergi dari kamu karena ada satu hal di dalam diri kamu yang bikin mereka tuh stay with you atau stuck on you ya. You are stuck on their mind, di pikirannya mereka, atau ya ada satu hal di dalam diri kamu yang mereka tuh nggak bisa lepas gitu aja dari kamu, sekalipun kamu secuek itu ya. Oke, kita lanjut ya. Orang-orang membicarakan kamu, kenapa sih kamu itu kadang kalau ada masalah nggak mau cerita, sedih juga nggak mau cerita, tahu-tahu ada momen dimana kamu kayak one day gitu, orang tahu atau orang dengar dari kamu sendiri atau dengar dari siapa, ternyata kamu ada masalah, ternyata kamu sedih, kenapa nggak mau cerita. Jadi mereka tuh ngerasa kayak kamu nggak percaya sama mereka, kamu nggak mempercayakan mereka untuk kamu sharing, dengerin cerita dari kamu, atau kamu ya jadi mereka menganggapnya mereka nggak sepenting itu buat kamu. Menurut aku mungkin kamu nggak mau menyusahkan aja kali ya. Orang-orang membicarakan kamu itu pernah ya dihadapi satu momen kamu tuh kehilangan seseorang yang kamu cinta. Ini seseorangnya itu bisa bisa ditinggalnya itu kayak ya putus hubungan atau hubungannya udah selesai, atau seseorang yang meninggalkan kamu karena ya dipanggil sama Tuhan gitu. It means kayak die ya, seseorang telah meninggal gitu maksudnya. Ada kayak kamu pernah kehilangan seseorang. Dari momen itu kamu tuh sedih banget, terpukul banget, sedih yang ya terpuruk lah ya mungkin.
Nah, dari situ kamu ada titik balik di mana kamu kayak entah spiritual awakening, entah kamu mengalami kesadaran, entah kamu jadi lebih spiritual, lebih dekat ke Tuhan, religius, atau dari situ kayak kamu lebih apa ya? Lebih mengenal diri sendiri. Pokoknya ada titik balik lah dari situ, ya. Nah, orang-orang nih ya kadang pengen deket sama kamu, tapi mereka tuh kayak manipulatif, pura-pura gak mau deket, pura-pura gak suka, pura-pura gak tertarik. Kenapa? Karena mereka tuh takut ditolak sama kamu, takut ada rejection. Karena kamu menunjukkan seseorang yang gak suka atau gak minat sama mereka. Jadi mereka takut kalau mereka menunjukkan kamu menolak, takut mereka patah hati, takut mereka malu. Lebih tepatnya malu sih. Itulah kenapa mereka tuh cuma kayak bisanya flirting, goda, merayu, atau tipis-tipis gitu lah ya, kayak chat atau apa ke kamu, kasih perhatian, cuma nggak benar-benar menunjukkan karena mereka takut banget ditolak sama kamu. Beberapa sih nggak menunjukkan, ada juga yang merasa insecure sama kamu ya, tapi energi pengen dekatnya tuh kuat banget, tapi merasa kayaknya beda deh, ada perbedaan, kayaknya ada hambatan, kayaknya kita beda, tapi merasa ada ikatan yang cukup kuat untuk pengen dekat sama kamu ya. Dan orang-orang banyak nih atau lawan jenis yang suka sama kamu itu tipe-tipe orang yang misterius ya. Kadang mungkin kamu juga sulit ya untuk mendeskripsikan ini mereka nih tertarik atau enggak, maksudnya apa, intensinya apa ke kamu, pengennya apa. Kadang juga kamu bertanya-tanya kan kayak gitu. Kenapa? Mungkin saking banyaknya ya yang deketin kamu. Walaupun kamu cuek, aku ngeliatnya beberapa dari kalian itu tetap memfilter mana yang pantas deket sama kamu, mana yang pantas dijadikan teman, pantas dijadikan tempat curhat, mana yang pantas ya buat main bareng, ngobrol bareng gitu. Ya kamu ini sih punya beberapa ini sendiri, kayak punya beberapa ketentuan sendiri mana yang pantas dan cocok bisa main bareng sama kamu ya, bisa dekat sama kamu. Orang-orang membicarakan kamu ya, kamu tuh walaupun ya misalnya ada nih seseorang di depan mata kamu, tapi kamu bisa secuek itu. Mereka bingung antara kamu gak peka atau mereka memang berpikirnya mereka tuh bukan tipenya kamu, bukan standarnya kamu, atau ya memang kamu gak prioritas di percintaan aja. Jadi mereka kayak merasa dicuekin sama kamu ya. Ada yang bilang kamu itu terlahir atau besar di keluarga cemara. Keluarga cemara tuh maksudnya keluarga baik-baik ya. Ya ada yang bilang kamu tuh besar di keluarga yang baik-baik, jadi attitude, mannernya juga bagus karena dibesarkan dengan penuh kasih sayang ya. Dan kadang nih ada orang-orang yang tersakiti nih sama kamu, nggak tahu sih tersakitinya karena apa, karena omongan, kata-kata atau kelakuan kamu ya, cara kamu mengetreat mereka, tapi kayak kamu nggak sadar kalau kamu tuh udah menyakiti mereka. Ada yang bilang kayak gitu ya. Ini bisa lawan jenis atau bisa teman-teman kamu sih sebenarnya. Nah, ini sama nih kartunya. Kamu memberi batasan kepada orang-orang yang ingin masuk ke dunia kamu, kepada orang-orang yang ingin dekat sama kamu. Ya. Nah, kamu juga nih suka memberi batasan pada hubungan-hubungan yang udah menurut kamu tuh toksik, negatif, atau hubungan yang memang gak harus dipertahankan. Hubungannya udahlah lebih baik aja ini, mau sama siapapun lah, temen, mau sama pasangan, mantan atau apa tuh kamu kayak udah cut off. Kalau memang ini hubungannya gak worth it ya, mungkin ya udah end aja, gak mau kamu gak mau kamu pertahankan, gak mau kamu maintain hubungannya. Ini bisa hubungan sama siapapun. Orang-orang membicarakan kamu, kebanyakan yang membicarakan kamu itu yaitu ya. Kebanyakan yang membicarakan adalah orang-orang yang udah menjauh dari kamu. Mereka tuh suka kepoin kamu nih, yang menjauh ini ya. Pengen tahu kamu sih sebenarnya, pengen tahu apa aja, entah kamu sibuk apa, sedih, punya pasangan atau apa sekarang, udah move on kah gitu ya. Ya emang orang-orang yang menjauh dari kamu ini yang kepo banget lah istilahnya. Oke, kita lihat lagi ya.
orang-orang yang membicarakan tentang kamu ini. Kamu ini pernah ya, entah pernah dekat, pernah punya pasangan, atau pernah lah punya seseorang yang kayak dekat banget sama kamu. Kayak ibaratnya orang-orang menganggap itu tuh soulmate-nya kamu. Ya kayak kamu gak terpisahkan sama dia. Entah masih atau enggak sekarang, tapi kayak kamu sama orang ini kayak gak terpisahkan. Ya, beberapa dari kalian itu bekerjanya gak di wilayah tempat tinggal asli kalian, jadi kayak moving atau merantau ke suatu tempat, ya. Ada yang kayak gitu, dan beberapa dari kalian katanya kamu itu suka banget proses mengerjakan sesuatu, susah-susah mengerjakan sesuatu daripada cuma nunggu hasilnya doang, daripada ya santai-santai. Ini kamu nggak suka kayak gitu, kamu lebih suka kamu terlibat dalam suatu proses dalam suatu pekerjaan gitu ya. Tuh, tadi kan aku bilang kalian moving. Ini aku baru baca nih ada moving ternyata. Aku lebih fokus ke gambar tadi soalnya, ya. Nah, orang-orang yang membicarakan kamu ini banyak banget orang-orang yang punya masalah terus nggak ada closure nih. Entah itu mantan, entah teman-teman atau siapa, ini nggak ada closure, kayak ngegantung aja nih. Ngegantungnya ada yang ngerasa menyesal karena mereka yang buat salah, tapi ada juga yang menyesalnya karena nggak sempat minta maaf sama kamu. Nah itu mereka kepikiran banget, kamu udah maafin atau belum? Ada yang pengen balik lagi ke kamu karena ada yang merasa menyesal sih karena udah berjauhan sama kamu. Apalagi kalau kamu sekarang udah sukses ya, mereka nyesel banget kayaknya. Tuh, orang yang membicarakan kamu nih banyak banget yang pengen ketemu sama kamu. Ya pengen tahu kabar kamu, ada yang merasa menyesal menjauh, tapi ada yang kayak pengen keep update your life tuh gimana saat ini. Ya tapi ada yang juga karena naksir. Urusan romantic feelings lah ya. Mereka bilang kamu itu udah cukup stabil ya, udah di fase secure lah hidupnya, secure finansial, secure karir ya, stabil emosional intelligence-nya kamu tuh kayak udah di titik apa ya, udah di titik inilah kecerdasan emosionalnya, udah paham membedakan kapan kamu bisa menahan diri, kapan kamu harus marah, kapan kamu bilang nggak suka, kapan kamu diam, itu kamu udah paham ya level-level batasan itu ya. Dan kamu orangnya santai katanya, fleksibel terhadap sesuatu. Kayak misalnya ada rencana A, tiba-tiba nggak jadi, itu kamu fleksibel sesantai itu. Nggak harus yang harus gini, harus gitu, nggak. Nah, orang-orang yang membicarakan kamu nih, kan ini tuh ketarik juga energi romantic feelings-nya. Ada orang-orang nih yang misterius, kan tadi aku bilang banyak orang yang misterius. Orang misterius ini kebanyakan malah mau ngedate sama kamu, mau ketemu sama kamu, ya. Pengen ada rencana, cuma energinya memang mereka slow, ada yang insecure ya, ada yang insecure, ada yang takut ditolak, ada yang masih memantau aja gitu, ingin tahu kamu lebih jauh ya. Oke, kayaknya itu aja ya, nanti kita lanjut di tema berikutnya. Oke, ini ada yes or no question, kalian siapin aja pertanyaannya apapun, nanti aku bakalan jawab yes or no jawabannya ya. Kalau perlu waktu untuk mikirin apa pertanyaannya bisa di post dulu. Aku nggak mau ikut bikin pertanyaan, aku lagi males. Males bilang-bilang ya, padahal itu nggak penting juga buat kalian. Oke, udah. Jawabannya adalah yes. Yay, so happy. Semoga itu hal yang bikin kalian happy. Thank you again for watching ya. Itu aja ekstra bonusnya, nggak ada zodiak karena nggak relate untuk zodiak. Thank you for watching. Habis ini aku mau bikin video lagi sih sebenarnya. Semoga bermanfaat, membantu, dan don't forget to stay positive with your heart, mind, and soul. Bye bye.